Shalom orang tua yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anak di rumah. Jumpa lagi di Bina Iman Anak. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan Kak Jen akan bacakan untuk anak-anak di rumah. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Amin. Hari ini kita memiliki tema menjadi berkat melalui perbuatan baik. Berbuat baik harus didasari dengan hati yang benar. Mengapa sih kita harus berbuat baik? Karena kita sudah diberkati Tuhan, maka kita juga harus menyalurkan kasih Kristus kepada sesama melalui perkataan dan perbuatan kita. Banyak sekali kisah di dalam Alkitab yang mengajarkan tentang berbuat baik. Mulai dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus selama hidupnya mengajarkan banyak sekali hal berbuat baik. Lalu juga ada seorang tokoh wanita yang memiliki hati yang baik. Ruth dengan memiliki hati yang baik. Lalu juga ada seorang wanita yang sudah kita kenal bernama Tabita atau Dorcas, yang memiliki hati yang tulus untuk memberikan bantuan. Dan juga tentunya kita pasti tahu dengan kisah seorang Samaria yang menolong seseorang atau berbuat baik tanpa memandang perbedaan dan tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Pada saat kita melakukan kebaikan, maka hal itu bukan hanya menjadi berkat untuk orang lain saja, tetapi bagi diri kita sendiri. Lalu Kak, bagaimana caranya kita berbuat baik? Yang pertama, berikanlah kebaikan kepada teman yang benar-benar membutuhkan. Contohnya, ada seorang teman yang sedang mengalami kesusahan. Mungkin orang tuanya terkena dampak menjadi kehilangan pekerjaan karena pandemi seperti ini. Anak-anak di rumah bisa mengajak orang tua memberikan sedikit bantuan untuk meringankan beban yang dialami oleh teman-teman anak-anak di rumah. Lalu yang kedua, berbuat baiklah kepada orang yang tidak bisa membalasnya. Ini artinya kita berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Kapan sih Kak anak-anak berbuat baik? Di Alkitab dikatakan janganlah jemu-jemu, terutama kepada teman-teman kita yang seiman. Jemu-jemu artinya terus-menerus, tidak boleh bosan. Selama masih ada kesempatan, kita harus segera melakukan perbuatan baik. Nah, di sini Kak Jen sudah membawa sebuah alat peraga. Ini dinamakan botol-botol kebaikan. Kakak mengajak orang tua di rumah supaya orang tua mengajak anak-anak untuk berbuat baik setiap hari. Contohnya, kita bisa mulai berbuat baik dari hal-hal yang sederhana. Kemudian, setiap perbuatan baik anak-anak boleh ditulis dan dimasukkan di botol kebaikan satu persatu. Mengunjungi atau mendoakan teman yang sedang sakit. Lalu juga ada berbagi makanan. Kemudian anak-anak lakukan lagi tersenyum kepada orang lain. Ini merupakan contoh hal-hal yang sederhana bisa anak-anak lakukan. Kemudian ada menolong seseorang. Kemudian ada menghibur teman yang sedang sedih atau sedang mengalami musibah. Kemudian juga ini yang terpenting, menghormati orang tua. Ini merupakan perbuatan baik. Kemudian memberi atau menyumbangkan, mungkin anak-anak mempunyai pakaian atau mainan yang masih pantas pakai. Boleh anak-anak belajar memberikan, menyumbangkan kepada teman-teman yang lebih membutuhkan. Lalu yang terakhir, memberi atau menjawab salam ketika anak-anak disapa oleh seseorang yang lebih tua. Dari hal-hal yang sederhana kita dapat melakukan perbuatan baik. Yuk menjadi
berkat melalui perbuatan baik. Tuhan Yesus memberkati. Say M, say B.